Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Iya, sekali lagi ya, kita lebih kompak. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Sehat, besar, kuat. Yes, yes, yes. Sekali lagi, solid dan maju ya. Oke. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Loh, belum apa kabar. Apa kabar? Terlalu semangat ya. Apa kabar? Solid dan maju. Ya, terima kasih. Semangat ya pagi ini. Kita akan belajar tentang tanda tangan dan kepribadian. Yang lalu sudah kita belajar tentang pola pikir, dilihat dari tulisan tangan. Nah, sekarang kita masuk ke tanda tangan. Kalau tulisan tangan itu banyak sekali ya. Kemarin cuma baru sebagian, dan ini sekarang tanda tangan. Sekarang bedanya tanda tangan dan tulisan tangan. Siapa yang tahu apa? Coba siapa yang mau jawab? Bedanya apa? Gak apa-apa, secara umum aja. Ya, kalau saya tanda tangan itu tadi sama tulisan tangan ya Bu ya? Tanda tangan dan tulisan tangan. Kalau tanda tangan itu dia itu bentuknya biasanya lebih abstrak. Jadi kayak kita mau nulis nama, itu tapi namanya bisa dibentuk-bentuk sesuai yang kita mau. Kita mau menunjukkan identitas seperti apa. Kalau tulisan tangan itu biasanya sudah terstruktur dari sononya. Maksudnya dari kita diajarin dari awal tuh kayak huruf A tuh seperti apa, huruf B itu seperti apa. Jadi dia kayak lebih sudah terstruktur, dan orang kalau mau baca tuh harus bisa semua karena hurufnya itu kan sudah dibentuk dari lama. Kalau tanda tangan tuh kayak ciri khas keunikan masing-masing orang beda-beda. Ya, gitu sih Bu Indah. Betul. Ada tambahan lagi? Betul Bu Tia tadi ya. Terima kasih. Tanda tangan sepertinya sejarahnya adalah digunakan seperti stempel. Fungsinya dulu nggak ada stempel, pakainya tanda tangan. Ya, jadi tanda tangan itu ya bentuk Anda itu meng-sign sesuatu untuk surat atau apa yang penting, dan itu Anda itu menunjukkan Anda setuju, biasanya itu tanda tangan. Betul. Tapi kalau tulisan tangan adalah tulisan yang jelas ya, tertulis untuk menulis, kita mencatat atau apa, itu tulisan dan huruf A-nya jelas. Kalau tanda tangan kadang tidak jelas karena itu fungsinya untuk membedakan tulisan biasa dengan tanda tangan. Itu harus untuk membedakan supaya ini memang sains dari saya. Kalau orang lain pasti nggak beda membuatnya, gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Andri. Ada tambahan Pak Pur? Tolong Pak. Kalau saya tanda tangan itu sederhana aja, bahwa tanda tangan itu sebagai identitas diri yang kita tuliskan di situ, bahwa itu kadang-kadang orang tidak tahu, wah ini identitas. Jadi supaya kita mengenal dan membuat suatu itu bahwa itu betul-betul menjadi identitas diri saya sebagai bukti bahwa saya sudah bertanda tangan. Itu terima kasih ya. Terima kasih Pak Pur, betul semua ya. Jadi tanda tangan memang beda dengan tulisan tangan tadi yang sebutkan Bu Tia, betul, Pak Andre betul, Pak Pur juga betul. Jadi bedanya tanda tangan dan tulisan tangan, yang jelas tanda tangan itu pasti tulisan tangan, tetapi tulisan tangan belum tentu tanda tangan ya. Terus tanda tangan itu juga tadi Bu Tia bilang kalau tulisan tangan itu seperti A, sudah ada aturannya ya. Jadi tidak bisa nulis saya sedang menulis terus seenaknya sendiri ya, sakar PDW nulis saya sedang menulis, sayanya S-nya kecil, A-nya besar, terus semua ada tatanannya. Tetapi kalau tanda tangan boleh enggak? Terserah suka-suka. Boleh dan bisa. Namanya Tia, depannya dikasih huruf B, ya terserah suka-suka ya, atau terserah. Jadi keunikan tanda tangan tiap orang berbeda-beda. Nah, kita lihat ya lanjutnya. Nah, jadi tanda tangan ya, kalau bisa juga tanda tangan yang sekarang ya, tanda tangan lewat internet ya, tapi yang kita maksud ini betul-betul
Tanda tangan benar-benar kita lihat gerakan tangannya, bentuknya, dan lain-lainnya. Nah, tanda tangan itu apa? Tanda tangan itu tulisan tangan. Ini saya simpulkan sendiri ya, kalau definisinya apa, pengertian banyak yang mengartikan bermacam-macam. Tapi intinya kalau saya boleh singkatkan seperti ini, saya ambil juga dari beberapa referensi ya. Jadi tulisan tangan itu, tanda tangan itu tulisan tangan atau simbol nama. Tanda tangan itu nama ya, simbol nama seseorang, walaupun itu bisa berbeda kayak tadi ya, Tia tulisnya depannya huruf apa dulu, ditambah apa lagi, suka-suka ya. Jadi simbol nama seseorang yang ditulis, yaitu tulis tangan secara unik karena tiap orang pasti berbeda. Yang digunakan sebagai, lah tadi ada bukti kehadiran, ada persetujuan ya kalau kita perjanjian ya, kita tanda tangan. Terus bentuk dari identitas daftar hadir, misalnya hadir dilihat, oh di sini ada Pak Andri, berarti Pak Andri ada mewakili. Lah, orangnya hilang ya, pokoknya tanda tangannya tetap ada, ini sudah hadir, itu mewakili identitasnya. Kalau Bu Tia sudah hafal tanda tangannya Pak Andri, ketika melihat dokumen, lihat, oh ini Pak Andri tanda tangan, walaupun mungkin namanya belum ditulis di situ, tapi tanda tangannya hafal. Ini mewakili identitas, betul tadi Pak Pur ya, identitasnya seseorang. Nah, atau pengesahan suatu dokumen, mengesahkan apa ya, termasuk juga kalau beli sesuatu dapat nota atau dapat apa kwitansi, ada tanda tangannya. Ya kira-kira seperti itu ya, tanda tangan sudah paham ya. Kita lanjut ya. Nah, tanda tangan dalam grafologi itu maksudnya apa? Yaitu seperti apa penulis ingin dilihat publik. Ya, kalau perusahaan itu seperti logonya, seperti logo. Ya, misalnya satu bank ada logonya. Nah, ini kita kepengen dilihat itu seperti apa? Ya, terkadang penulisnya itu menampilkan sesuatu yang berbeda dengan kepribadiannya yang sebenarnya. Namun bisa juga sama. Itu dilihat dari mana tahu berbeda atau enggak? Dari keselarasan antara tulisan tangan dan tulisan tangan dan tanda tangannya. Bentuknya huruf mungkin beda, kemiringannya kok beda. Berarti dia ingin dilihat orang lain berbeda dengan yang sebenarnya. Karena kalau tulisan tangan itu ya memang apa adanya, seperti kondisinya tulisan bawah sadarnya dia seperti itu, ya. Itu ya, jadi disebut juga dengan ideal self. Nah, kemudian simbol yang unik yang digunakan seseorang untuk mewakili identitasnya tadi ya. Unik, kenapa unik? Karena tiap orang berbeda-beda. Nah, terus menuliskannya sesuka penulis untuk mengekspresikan diri, mau dikasih tanda hati, masih digambari senyum ya, mau garis 1, garis 2, nggak ada yang larang. Bebas, karena ini apa ya, keunikannya masing-masing. Oke, lanjut ya, sampai sini paham ya. Oke. Nah, namun kita perlu ingat, analisa tanda tangan itu bersifat indikatif dan tidak bisa dijadikan penilaian mutlak. Ya, untuk menemukan kepribadian yang utuh, yang valid ya, seperti itu, tanda tangan perlu dianalisa bersama dengan tulisan tangan. Seperti ini ya, tulisannya seperti ini, tanda tangannya seperti ini misalnya. Ini modelnya lancip, ini ada lancip, oh masih oke. Terus apa, kemiringannya, ya besar, kecilnya, itu keselarasannya. Tahu ya, jadi indikasi, misalnya contoh realnya. Kalau saya melihat siapa ya, katakanlah Pak Bejo misalnya. Pak Bejo itu naik motor, tiba-tiba parkir di depan Citraland ya misalnya, pas malam minggu. Nah, kita kenal Pak Bejo, terus kita mikir, wah Pak Bejo mau jalan-jalan ini di Citraland, bisa parkirkan di situ, terus dia jalan. Tapi kok bawa sesuatu, tapi kita sudah mikir, oh jalan-jalan malam minggu misalnya. Ternyata nggak masuk di Citraland, ternyata belok sedikit, ada warung di situ. Ternyata dia mengeluarkan gorengan misalnya, atau apa makanan snack ya. Setelah itu dia kembali lagi. Nah, indikasi bahwa dia akan masuk ke itu kan kemungkinan besarnya seperti itu ya, termasuk seperti ini indikasi, tapi belum tentu kebenaran mutlak. Terus setiap kali kita lihat, oh misalnya ada tanda, misalnya orangnya apa ya, manipulatif,
oh ini membohong langsung. Jadi ada banyak tanda nanti yang ditemukan di tulisan tangan. Jadi sekali lagi, tanda tangan ini bersifat indikatif saja, bisa betul, ya, bisa memang arahnya ke situ, nanti harus dikombinasikan dengan tarian-tarian sifat-sifat lainnya yang ada di tulisan tangannya. Jadi nanti satu kesatuan yang utuh yang namanya dinamika, ya, ada dinamika sifat yang kita temukan, kita satukan, oh ternyata betul, kita tidak cuma lihat jalannya ke situ, tapi ternyata kita akan menganalisa, oh kok dia bawa tas, oh kok bawa apa snack atau gimana, oh kok beloknya, nah ada berapa sehingga beberapa petunjuk sehingga betul ternyata dia jualan nitip seperti itu ya, jadi utuh. Oke, lanjut ya. Nah sekarang kita mulai dari lompatan dari yang pertama. Apa yang kita lihat dari tanda tangan itu? Yang pertama, ukuran tanda tangan ya, mencerminkan tingkat kepercayaan diri. Nah, kalau besar, tulisannya besar ya, itu terbuka ya, orangnya cenderung percaya diri, ekstrovert dan pemberani. Gitu ya, besar apa kecil? besar apa kecil-kecil? Nah, itu. Nah, nanti ada ukurannya juga itu ya, standarnya berapa. Kemudian kalau kecil itu cenderung pemalu, ya, tertutup, pendiam, introvert, dan fokus pada detail, biasanya lebih teliti. Kalau untuk HRD ya, dalam menganalisa calon karyawan, kita lihat kalau tulisannya yang kecil-kecil itu cocok untuk apa? Dan Pak Andre yang sudah biasa nerima kecil-kecil itu tulisannya, introvert, ya, orang administrasi, detail dia, detail, accounting ya, accounting, audit, nah semacam itu. Cocok itu audit. Betul, dia harus teliti. Jaga rahasia ya. Ya, nggak terlalu Mr. banyak Blowing. ngomong. Itu ya, jadi ada gunanya, dari besar kecilnya aja sudah kelihatan ya. Kalau yang normal-normal aja ya itu ya sudah standarnya begitu, tidak terlalu. Ini kecenderungan, maka tidak saya masukkan di sini. Kalau yang tulisan biasa wajar, tidak terlalu besar atau malah terlalu kecil-kecil, yang wajar tulisannya. Kita akan kelihatan ya kalau begitu lihat itu, oh tulisannya kecil-kecil, oh besar-besar. Ya. Terus tanda tangan dengan huruf besar atau kapital di awal menunjukkan harga diri atau kepercayaan pada kemampuan pribadi. Kalau tanda tangan seseorang, nanti ada contohnya ya nanti. Misalnya huruf T-nya kecil. Misalnya namanya Theo. T-nya harusnya kan besar. Itu menunjukkan rasa percaya dirinya ya, confidence-nya. T-nya besar tapi kok kecil. Nah, itu nanti pengaruh ya. Oke, ini dari ukuran tanda tangannya. Kemudian saya lanjut ya. Yang kedua kemiringan. Nah, kemiringan ini menunjukkan respon seseorang ya, respon emosionalnya. Kalau kanan ya, ekspresif, responsif, senang bersosialisasi, ramah ya. Seperti itu. Juga kadang kanan itu setia ya. Arahnya ke interaksi sosialnya dia oke, ya, tapi kalau yang kiri cenderung tertutup, introvert ya, menahan perasaan, dia introspektif ya, baiknya ada introspektif, mikir ya, menarik diri, seneng sendiri, tidak seneng rame-rame, itu tadi. Ini sejalan dengan tulisan yang kecil-kecil. Kalau kemiringannya ke kiri, tulisannya kecil-kecil, itu klop. Jadi ada tanda-tanda yang saling mendukung. Itu tadi yang nanti masuk ke dinamikanya, memang beberapa sifatnya itu saling mendukung. Kemudian yang tegak ya biasalah objektif ya, tegak enggak kanan enggak kiri, yang biasa. Objektif, seimbang dalam mengekspresikan perasaan dan pikiran. Ya. Ini contohnya miring ke kanan, Monica ya namanya. Ini siapa ini? Juanto atau siapa namanya, terus ini Hendro ya, jadi lurus. Nah, bisa ingat tanda tangannya masing-masing, coba dibayangkan tanda tanganku miring kemana ya. Nah,
Ya, ini tadi nanti boleh dicek. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang tekanan tanda tangan mencerminkan apa? Kekuatan dan ketahanan emosi. Kalau tekanannya kuat, orang nulis dengan kuat, tekanannya itu berarti dia bertenaga. Jadi vitalitasnya tinggi, energinya tinggi. Dia mengindikasikan ketegasan, energi tinggi, yakin dalam mengambil keputusan. Ya, orang yang berani ngambil keputusan dengan cepat, ya begini dengan yakin, ya mantap. Dan terkadang tapi ada keras kepalanya karena kemantapan dia, keyakinan dia begitu kuat, tidak tergoyahkan. Sehingga apabila satu saat dia perlu diarahkan sedikit, dia akan tetap berpegang kepada apa yang menjadi prinsipnya dia, yang menurut dia benar. Ya. Itu kalau yang kuat. Kalau yang ringan itu biasanya agak tipis ya, kayak orang nggak bertenaga. Nah, ini menghindari konflik. Tak senang konflik ya, lembut, sensitif, tapi juga kadang kurang inisiatif, mudah cemas, kadang emosinya seperti itu. Lebih santai secara fisiknya santai, tapi pikirannya ini beda. Jadi diem, tenang, secara fisik kayak tenang, tetapi di pikirannya, nah ini juga mudah cemas, mudah tersinggung, kadang-kadang ya sensitif itu, tapi model orangnya fleksibel, mudah diarahkan, ya. Suruh ini A, ini suruh B, ya, gitu ya. Oke. Nah, cara mengetahuinya tekanan dari mana? Kok tahu tekanannya? Ini tekanannya kuat apa lemah? Kuat atau ringan? Dari mana tanda tangannya? Dilihat di balik kertasnya, dipegang. Ya, nah, itu. Jadi menonjol enggak kertasnya itu? Ya, dipegang gini, gerenjel apa enggak gitu ya bahasa Jawanya itu, dipegang gini, belakangnya kelihatan. Tetapi yang lebih valid lagi memang ada sih, pakai ini ya, karbon ditumpuk itu sampai berapa nembusnya itu baru kelihatan. Kalau 2 mungkin 1, 2 itu enggak terlalu. Tapi kalau nanti lebih dari 5, 6 Mosiano itu ya sedang, nanti sampai tebel sekali, sampai 10 pun bisa kalau terlalu, nanti kertasnya nanti bisa rusak ya kalau terlalu tebel. Orang semangat atau lagi marah dipaksa terus tanda tangannya dengan seperti itu ya. Itu yang ekstrim. Kalau sehari-hari ya rata-rata normal ya, yang nggak terlalu kuat, nggak terlalu ringan ya, yang biasa. Nah, ini contohnya sampai tebel. Biasanya kalau terlalu ditekan itu tebel. Ini contohnya saya beri ekstrim karena anggap aja ini tebel, ini tipis. Nanti bisa dilihat secara fisik kalau memang melihat tanda tangan. Nanti lihat tanda tangannya masing-masing juga, punya aku tebel atau tipis, dipegang belakangnya. Kalau terlalu gerenjel berarti kuat ya. Lanjut ya. Abur. Ya, saya melihat kalau dalam kondisi bahan yang kita mau pakai tanda tangan itu banyak sesuatu ya, misalkan dengan materai, dengan apa, itu kan nek ringan kan enggak kelihatan. Nah itu gimana? Menyesuaikan dari bahan yang mau ditandatangani. Jadi supaya jelas. Jadi kalau wis ditumpuki materai, tutupi macam-macam, kalau kita tanda tangan kan kadang-kadang ya, tipis ya, gitu ya. Ya, makasih Pak Pur. Makasih. Ya, pertanyaan bagus. Jadi Pak Pur, kalau tanda tangan di atas materai, biasanya mau tidak mau kita lebih kuat ya. Itu situasional. Tapi memang sudah ada yang dasarnya memang tanda tangannya seperti itu. Tapi yang tanda tangannya tipis-tipis itu biasanya disesuaikan, agak ditebel-tebelkan, ditekan. Tapi ada yang biasa, itu tergantung orangnya ya Pak ya. Tapi nanti kelihatan setelah, kan tanda tangan tidak semua di atas materai, mesti ada yang ke kanannya ya, ke sampingnya, atau dari awal dulu nanti di ekornya di atas materai misalnya seperti itu. Nah, yang di luar materai itu yang kita lihat. Kalau di materainya kan kita nggak bisa pegang gerenjelnya itu ya, tapi paling tidak dilihat dari mata gini kelihatan ini tebal atau tipisnya, dan nanti dilihat di
sampingnya, misalnya ini ya meterainya di sini. Ini meterainya kena gini ya. Nanti ini di atas meterai, tapi yang di sininya ini kan ada. Atau sebaliknya kalau di sini dulu, terus disenggolkan meterainya di sini, terus di atas meterainya kan ekornya sini masih ada. Ya. Baik, itu tekanan ya. Tekanan dalam tanda tangan. Nah, sekarang bentuk tanda tangan menggambarkan sifat dasar seseorang, bentuk. Nah, ini melengkung, lancip, kotak. Ya, bentuk arahnya seperti itu. Melengkung, kalau yang suka lengkung-lengkung, nah, itu apa? Ramah, mudah bergaul, penyayang, ya. Nanti kalau kemiringannya ke kanan, setia, suka menolong. Ini melengkung. Jadi kalau yang mau dapat jodoh, cari yang penyayang. yang lembut, biasanya dari yang cowok cari yang ceweknya yang lembut, menyayang. Itu tanda tangannya yang melengkung. Tapi sekali lagi ini bukan satu aja yang kita lihat, yang kita analisa, mesti lebih dari satu supaya dinamikanya kelihatan. Tapi kalau hanya satu, mungkin kita abaikan, harus ada yang lain. Tapi paling tidak ini kita lihat kalau lengkung ya. Jadi tanda tangannya melengkung, seperti tanda tangan saya ya, melengkung. Wah, itu lembut, enggak bercanda. Itu kan sulit itu dibaca, dilihat, itu kan banyak yang kadang-kadang saya melihat, wah tanda tangan terlalu melengkungnya budet-budet gitu loh. Nah ini juga contohnya kan melengkung. Nah. Ya ruwet. Apa itu orangnya memang sulit dibaca, sulit dipahami orangnya, jadi ruwet itu loh kehidupannya, atau gimana pandangan kita? Ya. Terima kasih. Itu ruwet kerumitannya ya, kerumitan seseorang itu mencerminkan apa yang dalam pikirannya. Ya memang betul-betul pikirannya bisa sedetil rumitnya dia, karena dia mungkin apa ya, arsitek misalnya, sampai detailnya menata itu ya, itu dia memang kalau orang biasa lihat, wah itu kok rumit ya misalnya. Atau memang dalam pikiran itu, ya rumit itu kan harus ruwet ya, rumit. Jadi ketumpuk-tumpuk, nanti ada juga nanti ke materi berikutnya ya itu ada. Jadi ya itu tercermin dari apa yang ada di pikiran kita, bawah sadar kita, tangan kita menulis itu, kan kita enggak, memang ada yang belajar ya, aku mau belajar nulis, tapi paling tidak itu tarian itu mencerminkan apa yang ada di dalam kita, dalam pikiran, dalam perasaan kita. Ya kita tanda tangan pun kalau lagi marah sama yang tenang kan biasa, lagi jengkel, lagi sedih itu kadang tanda tangannya bisa berbeda. Memang tariannya sama ya, tetapi kadang apa ya, besar kecilnya agak beda sedikit, kemiringannya bisa berbeda, bentuknya bisa berbeda sedikit. Tapi selalu tanda tangan orang itu pasti ada ciri khasnya, kemiringannya, terus bentuknya itu ada ya. Terus yang sekarang yang lancip. Nah, ini lancip-lancipnya ada kombinasinya, mestinya ada lengkungnya sedikit ya. Lancip-lancip. Kemarin kita sudah belajar kalau lancip-lancip itu apa? Pola pikir yang, masih ingat enggak? Urusan yang lancip-lancip itu pola pikir yang apa? Kan kemarin ada apa? Iya, masih ingat. Pola pikir yang analitis, investigatif, terus apa lagi? Pola pikir apa? Masih ingat enggak? Kumulatif, terus apa lagi? Komprehensif. Nah, ini kalau yang lancip-lancip apa? Lancip-lancip, masih ingat kemarin kalau yang atas investigatif. Kita ingat aja kalau di atas tuh kayak mata burung ya, lihat di bawah burung Raja Wali ya misalnya. Besar saya lihat gitu. Itu berarti menginvestigasi, investigatif. Kemudian kalau yang lancipnya di bawah-bawah itu analitis ya. Kemudian di sini ya ini ada kan analitis, kritis, analitis ya, ambisius, kompetitif. Nah, ini sama yang tadi juga ada keras kepalanya ya.
Keras kepala dalam hal bisa positif, bisa negatif. Keras kepala dalam pengertian positif itu memang dia berpegang pada prinsipnya yang benar gitu ya. Digoyahkan enggak mau. Itu orang yang berseberangan dengan dia, wah ini keras kepala, padahal dia memang betul. Yang orang lain mungkin, jadi tidak selalu negatif keras kepala dalam pengertian bagaimana ya. Kalau menurut saya begitu, keras kepala dalam tidak mau berubah. Keras kepala itu kan sulit dinasihati, sulit diomongin. Tapi kalau dia memang betul, prinsipnya benar, dia tidak akan tergoyahkan, itu lancip ya. Kemudian yang bentuknya agak ngotak-ngotak ya, agak bentuk seperti itu stabil, berpikirnya logis, perfeksionis ya, yang bagus tanda tangannya bentuknya seperti itu. Oke. Kalau tanda tangannya logis sesuai dengan namanya, jadi tanda tangan yang sesuai dengan namanya. Itu logis. Nanti ada. Nanti kita lihat ya, keterbacaan. Pak Agus itu. Ya. Agus Pramono. Ya, itu nanti ada materi setelah ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang ditanyakan ya, ini keterbacaan huruf mencerminkan transparansi dalam berkomunikasi, dalam pola pikirnya juga jernih ya, terbaca, jujur, terbuka, percaya diri. Namanya siapa? Misalnya Andri. Kebaca tulisannya Andri. Ya. Kalau sulit terbaca biasanya tertutup. Menjaga privasinya. Tetapi dia mandiri ya. Dia mandiri. Itu tulisannya. Ini yang satu, tulisannya gampang dibaca atau ini tulisan, oh namanya Lisa. Lah ini opo ini kayak gini. Nah. Itu ya. Oke, itu keterbacaan huruf ya. Lanjut ya. Nah, sekarang yang baseline. Baseline itu garis bawahnya. Ini ya, nanti yang garisnya itu bentuknya kemana. Ini kan lurus, ini miring, ini naik sana. Ya. Kalau yang naik, ya naik itu gampang ya dihafalkan. Naik itu positif, optimis, dan antusias ya. Semangatnya. Turun ya itu pesimis, cemas, putus asa ya. Terus apalagi kelelahan, rasanya nulisnya turun. Nah, itu kalau nulis naik apa turun itu? Kalau turun ya berarti kurang semangat ya, pesimis. Kalau datar gimana? Datar ya stabil, normal ya, realistis ya, seperti ini. Itu baseline. Baseline itu garis bawah ya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang arah tarian tanda tangan. Nah, sikap terhadap masa lalu dan masa depan itu yang berkaitan dengan ini ya. Bisa sikap masa lalu dan masa depan itu kalau yang dari kiri ke kanan ya, yang horizontal, ini yang vertikal belum saya tulis. Jadi vertikal itu idealis ya, arahnya ke atas. Lihat tanda tangan ada ya yang tariannya selalu naik turun. Ada yang ke kanan geser. Nah, dominannya itu naik turunnya atau ke kanannya. Jadi yang vertikal itu idealis, pengatur, suka ngatur, tapi kurang mendengar pendapat orang lain. Ya, ini nanti juga bisa tersambung dengan yang tadi, yang keras kepala, ya vertikal. Itu nanti nyambung jadi satu kesatuan bentuk apa ya istilah variasi sifat-sifat yang membentuk kepribadian. Nah itu. Kemudian yang horizontal itu ke kanan ya, arah ke kanan. Ini tadi makanya ke kanan itu jadi gini. Kalau ke kiri itu arahnya ke diri sendiri. Ya, ke masa lalu dan ke diri sendiri. Kalau ke kanan masa depan dan sosial orang lain. Nah, itu ya. Jadi bisa tentang masa lalu dan masa depan. Kalau kanan kiri, terus bisa juga untuk apa? Oh, iya. Iya, itu tadi ya. Kalau atas bawah, ya ini naik turun ke atas seperti ini. Jelas ya. Jadi kalau yang kanan kiri itu
masa lalu, masa depan, tentang diri sendiri, ke arah diri sendiri, atau arahnya kalau ada tanda tangan nanti ada contohnya yang ke belakang, kembali lagi ke masa lalu. Biasanya orang-orang tanda tangannya kembali ke belakang, ada juga yang masa lalu, ikatan dengan ibunya seperti itu ya, ke kanan, masa depan, orang lain. Kemudian kita lanjut jarak antar huruf dan kata. Nah, jarak antar huruf dan kata itu ada yang tanda tangannya rapat, ada yang melar hurufnya. Ini contohnya ini toh. Ini namanya sama, Sinta Raharjo. Ini pendek sekali, yang ini panjang ya. Nah, kalau jaraknya lebar itu membutuhkan ruang pribadi, ya, privasi dan independen. Kemudian kalau yang, sorry ini bukan jaka, salah ketik ya. Ini jarak, jaka, salah ketik nih. Jarak sempit ya. Jarak sempit berarti lebih ramah, lebih senang dengan bersama-sama, kebersamaan, dalam kelompok, dalam tim, lebih senang. Ya, ya kita lanjut ya. Jarak ini sudah ya. Ada pertanyaan untuk jarak? Jelas ya? Oke. Jarak tadi ya, kita kembali jarak. Gimana? Oh, itu bukan jarak, itu arahnya. Tadi sudah saya jelaskan ya, ke arahnya kembali. Nanti ada lagi juga tanda tangan, terus kembali lagi ke kiri. Ya, nanti ada. Ntar ya, ini lanjut aja ya, sudah ya. Nah, ini kompleksitas tanda tangan. Kompleksitas tadi ya. Kalau ada yang ruwet-ruwet ya rumit. Nah, tadi yang saya bilang kalau seperti arsitek atau mungkin orang seni juga ya, itu kreativitasnya tinggi. Ya, jadi orang yang biasa-biasa lihat kok rumit ya. Rumit sebenarnya beda ya, rumit sama ruwet sama enggak? Beda ya. Kalau ruwet itu enggak karu-karuan, kalau rumit itu masih bisa diurai satu-satu gitu ya. Tapi orang yang rumit itu malah kreativitasnya tinggi sebenarnya. Nah, kreativitas tinggi jika terlalu berlebihan mengindikasikan keinginan untuk menyembunyikan sesuatu, terlalu rumit ya, terlalu dibuat rumit-rumit sehingga tidak transparan, tidak kelihatan jelas gitu ya, dibuat macam-macam ya, seperti wah tempeli ini, wah kasih ini. Nah, itu maksudnya apa? Supaya kelihatan begini, supaya dilihat begini. Berarti kan aslinya enggak, karena supaya dilihat begini. Aslinya enggak. Nah, terus yang sederhana, nah itu contohnya sederhana, lugas, transparan. Ya, lanjut. Nah, ini sudah kita mulai, bentar, kelompatan. Tadi 9 ya, tadi 9 ini, terus 10 ya. Garis, lingkaran atau ornamen. Nah, garis tambahan, garis atau ambisi, fokus pada pencapaian. Tanda tangan ada garis-garis tambahan ya. Kecuali kalau garis bawah ya, kalau garis bawah 1 itu percaya diri, ya berjiwa pemimpin, satu ingin kehadirannya itu dirasakan oleh orang lain ya, oleh yang lain. Dalam arti memang sebagai pemimpin misalnya ya, dia perlu garis bawah tanda tangannya. Ada yang memang enggak, tanpa, itu ya beda. Nanti kalau garis bawahnya 2, lihat enggak tanda tangan, ada yang garis bawahnya kadang enggak cuma 1 tapi tambah lagi . Nah, kalau itu kurang bagus ya. Kalau 1 masih bagus. Kalau 2 berarti berlebihan, dia ingin apa ya? Nah, itu. atau ingin kehadirannya itu dirasakan oleh orang lain yang berlebihan, ingin tampil, ingin dihargai, ya seperti itulah ya. Kemudian lingkaran atau hiasan, ya bentuk lingkaran, lengkung kayak tadi ya, ada yang bentuknya seperti gua melengkung itu namanya arcade, terus ada yang melengkung ke bawah, ya melengkung ke bawah kayak hiasan Natal itu ya. Itu garland ya. Jadi lingkaran atau hiasan itu kreativitas, estetika, eksentrisitas, namun terkadang juga menunjukkan keraguan.
Orang yang banyak lengkung-lengkung itu juga kadang beda sama yang tadi lincip-lincip tadi ya, lancip bentuk sudut itu. Karena menunjukkan keraguan, kurang percaya diri kadang-kadang ya, jika bentuk lingkarannya berlebihan. Tapi kalau cuma tidak berlebihan ya sudah wajar. Karena tadi yang arah-arah lingkaran tadi, masih ingat enggak apa tadi? Yang bentuk lengkung-lengkung lingkaran itu kan bentuknya yang lengkung. Tadi apa? Masih ingat? Lembut, penyayang. Seperti itu ya, itu lingkaran. Semua ada plus minusnya ya, jadi tidak ada yang semuanya baik atau semuanya buruk ya. Tanda tangan itu ada variasinya. Kemudian garis bawah atau underline tadi sudah ya, yang sering digunakan untuk menunjukkan rasa percaya diri tadi, seret, kebanggaan akan diri sendiri dan keinginan untuk diakui. Ini kalau tadi garis satu, garis bawah ya, underline. Garis bawah itu bisa juga kalau tadi baseline itu tadi yang naik turun atau lurus itu ya, beda ya, garis bawah atau underline dan baseline lain. Kalau baseline itu tulisannya dasar tulisannya itu, tapi kalau underline itu garis bawahnya, garisnya ya, tahu ya, baseline dan underline. Nah, contoh ornamen tambahan, ornamen itu hiasan ya, hiasan tambahan seperti lingkaran sering dimiliki orang yang kreatif. Nah, kalau yang lengkung-lengkung itu kreatif. Sedangkan garis tambahan menegaskan tadi kalau ada tambahan-tambahan garis-garis itu ambisi ya. Coba kita latihan sebentar ya, masih ada waktu ya. Nah, itu kita sama-sama lihat ya. Apa yang perlu dihindari? Tanda tangan. Yuk, nomor 1. Nomor 1 apa ini? Coret tanda tangannya sendiri. Betul. Mencoret dirinya sendiri. Berarti dia menyakiti diri, menyalahkan diri sendiri. Kalau ada apa-apa, aduh, ya dirinya sendiri yang dipersalahkan. Bahkan sampai mungkin bisa tidak bisa nerima diri ya, atau membenci diri sendiri. Seperti itu. Yang lebih parah lagi bisa dioret-oret lagi. Ini cuma 1 ya, tapi ada yang sampai dioret-oret. Ya. Itu ya. Kemudian, ini kalau yang parah ya, contohnya, misalnya seperti ini ya, tanda tangannya, misalnya, nah sampai diorek-orek berkali-kali, atau tanda tangan gini terus, nah ini mencoret dirinya sendiri. Itu menurut penelitian memang itu kondisi yang bahaya ya, karena begini tidak bagus. Orang yang ada arah ke depresi dalam, bunuh diri, itu ciri-cirinya seperti tadi. Kalau ada yang tanda tangan teman, saudara atau siapa yang ada oret-oretnya, itu perlu diperhatikan khusus ya, perlu perhatian karena bisa nekat. Yang kedua, apa tuh kedua kalau ini belum ya, tadi belum saya sampaikan di situ. Ini tanda tangannya diberi lengkung, artinya apa? Memberi proteksi diri sendiri, melengkung, nutupi ya. Ini kan ditutupi seperti ini. Nah, ini protektif ya, protektif terhadap diri sendiri, mungkin karena ketakutan, kekhawatiran, atau juga bisa juga kebohongan ditutupi. Tapi tidak selalu negatif ya. Jadi apa yang tidak ingin dia berkaitan dengan eksternalnya dia bersembunyi lah, ditutupi diri sendiri. Belum tentu orang yang bersembunyi itu terus negatif, mungkin bersembunyi karena di luar banyak virus, terus di rumah aja tidak keluar. Tapi bisa juga karena dia melakukan kesalahan, terus dia takut dia di dalam. Itu kira-kira seperti itu ya, dia protektif. Terus yang ketiga, coba apa? Tadi sudah disinggung sedikit. Iya, kembali. Ini ya, kembali ke masa lalu, kembali ke kiri ya itu ya. Nah, seperti itu kurang bagus ya. Karena fokus kita ke masa depan, bukan masa lalu. Yang keempat, nah itu apa itu? Yang keempat apa? Yang kira-kira? Ini arahnya di akhir
tanda tangannya di tarian terakhir itu turun. Kalau ke atas itu kan tadi apa? Naik atas, masih ingat enggak? Kalau atas tanda tangannya ke atas sama ke bawah apa? Ke atas optimis, ke bawah pesimis. Nah, kalau seperti ini jatuh gini, terus di garis ini juga garis seperti kurang bagus juga karena dia motong. Motong itu menyakiti diri kan ya. Jadi kalau garis pun jangan mengenai, jangan memotong yang bawah ini. Itu ya, mau kecil di sini ya apa tapi jangan motong. Terus ini jatuh, ini mestinya ke sana aja atau malah naik. Itu ya yang keempat. Yang kelima, itu tadi yang kita bicarakan ya, kerumitan atau keruwetan. Kalau rumit mungkin masih bisa diuraikan ya, diudari bahasa Jawanya masih jelas karena apa ya? Tadi ya kemampuan seseorang itu kecerdasannya yang dia bisa menguraikan banyak hal. Tapi kalau yang rumitnya ruwet, nah itu berarti apa yang di pikirannya juga tercermin di sini. Itu jangan. Yang keenam, gimana? Tanda tangan kan tidak hanya sesaat, kan terus selamanya kan tanda tangannya gitu apa pikirannya ruwet terus. Itu. Tahu yang tanda tangan ya, mau enggak. Dan tanda tangan seseorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Karena perubahan diri mungkin tanda tangan. Saya juga SD beda, SMP beda. SMA ya punya sendiri terus terakhir setelah dewasa terus sama. Karena sebenarnya mau berubah juga tapi takutnya nanti ya yang biasa kita khawatirin nanti repot kalau tanda tangan beda. Ya masih urusan masih banyak misalnya masih ngurus sertifikat rumah misalnya ya urusan di BPN memang kalau tanda tangannya beda ya walaupun KTP-nya mungkin tapi yang lama-lama ada surat kuasa dan lain-lain kan beda. Kalau tanda tangannya itu beda dengan tanda tangan KTP itu benar enggak? Berlaku enggak? Karena kadang-kadang di bank itu harus disesuaikan dengan tanda tangan di KTP. Kalau enggak sama itu suruh mengulang itu. Sekarang waktu buka di bank itu tanda tangan sesuai dengan KTP atau tidak? Sesuai dengan KTP karena. Nah, kenapa sekarang tanda tangan waktu ngambil uang di bank enggak tanda tangan? Berarti ada yang disembunyikan. Kalau yang masalah ini tanda tangannya begini, kalau yang ini bisa ya. Ya jangan. Karena saya punya tanda tangan ini dua. Ada di KTP sama di sertifikat. Kalau di sertifikat yang saya bagikan ke pelatihan itu beda dengan yang ada di KTP. Ya, itu. Iya, enggak. Enggak, sama saya sudah punya standarnya. Oh, ini tanda tangan di sertifikat seperti itu, di KTP seperti ini, ya. Itu untuk mempermudah kami. Tanda tangan sebentar ya. Saya tak minum dulu. Ya, lanjut ya. Tadi sampai nomor 5, sekarang 6. Nah, 6 ini apa ya? Kira-kira apa ini? Yang mau diomong, ayo. Ini ya. Tuh, enggak terbaca. Tadi kan keterbacaan. Ini namanya Erwin, Erna, atau apa. Dan ya, misalnya enggak kebaca ini. Enggak ngerti juga. Ini tanda tangan. Memang ada juga orang yang tanda tangannya terus tidak terbaca. Itu tidak selalu ketidakterbukaan. Tapi kadang alasannya karena dia kecepatan mentalnya, dia harus tanda tangannya cepat untuk banyak sehari tanda tangannya tumpuan itu terus cepat, tidak bisa terus dia itu tariannya jadi keseret-seret. Itu kalau memang hariannya begitu. Kalau enggak ya alasannya kenapa enggak terbaca. Ya, itu 6. Jadi tulisan yang jelas tanda tangannya baca itu bagus ya. Yang ke-7 apa tuh? Diorek-orek depannya. Betul, itu tuh belum kita bahas ya. Makanya saya munculkan di sini. Dioret-oret berarti dikoreksi kah atau penebalan? Kalau yang lalu ya kita waktu pola pikir berdasarkan tulisan tangan itu ada yang sebetulnya namanya bluff. Bluff itu suka apa? Menggertak. Wah,
ya kan, suka menggertak ini. Tanda tangannya ada yang tebel di gini. Ya, atau malah putus-putus. Putus-putus juga misalnya sama, atau diulangi, dikoreksi, itu kurang bagus ya. Itu 7. Terus 8. Itu juga bentuk perlindungan kan, ada atapnya, kanopinya. Ini artinya apa? Artinya dia memang ada positifnya, dia hati-hati ya, tetapi sesuai dengan tujuan dia tidak mau berbelok sedikit pun, dia lurus sesuai untuk mencapai tujuan dia. Sehingga kalau kita arahkan tidak sesuai dengan tujuan dia tetap bersikukuh ke tujuan dia ya. Hati-hati, terlalu konvensional, pokoknya begini ya, kurang fleksibel, jadi kaku, untuk melindungi rasa membuat dia rasa aman ya. Sorry, salah ya. Nah, rame ya nomor 9. Ada bintang-bintang, ada titik-titik, ada ini, ada love-nya. Ini terlalu banyak hiasannya, ya. Biasanya orang seni yang seperti ya, seni ini nanti ditambah, kalau yang bentuk lengkung-lengkung biasanya orang yang suka humor ya. Ada teman kita yang lengkung kan, suka humor bener, itu pasti bisa dicek di situ. Oh, ternyata ini ada rasa humornya. Nah, kalau ini yang mau ditekankan apa? Terlalu banyak. Ini ada titik-titik, ini buat apa kasih ini? Ya. Kadang ada yang dikasih lagi, ini hati, nanti kasih apa terlalu banyak hiasan. Itu menunjukkan apa? Dia supaya kelihatan bagus untuk menutupi kekurangannya dia. Jadi tidak perlu tanda tangan nanti dia jangan terlalu banyak ya, dikasih macam-macam, kasih hati, kasih senyum, kasih bintang-bintang, ya, dikasih lengkung ini, kasih titik-titik yang tidak perlu. Titik itu, ya, titik 1 mungkin masih oke ya. Kalau titik huruf C, huruf I ada itu pakai titik. Nah ini nggak ada apa-apa di titik-titik, ya, di sini ada titik. Kalau ini memang namanya Martina, I-nya kasih titik. Dan ini ya bisa juga kalau tidak berlebihan mungkin estetik ya, tapi kalau terlalu berlebihan kan seperti kita menghias ruangan ya, terlalu berlebihan itu kan juga kurang baik ya. Kalau tidak berlebihan justru bagus ya, tapi kalau tidak banyak hiasan ya mungkin ada tapi malah bagus ya, estetiknya ada. Tapi kalau kelebihan terlalu banyak itu nanti pengertiannya kurang bagus ya, negatif. Kemudian yang nomor 10, apa ini? Apa tahu nomor 10? Apa? Apa yang perlu disoroti? Justru ini ya. Sorry tadi tidak pakai ini aja. Nah, ini loh. Huruf kecil yang bagus untuk tanda tangan, huruf pertama huruf besar seperti tadi T-nya besar, itu percaya diri, tapi tidak terlalu kebesaran. Nanti ada ya, ini yang nomor 14 ini lawannya ini gedenya luar biasa ini terlalu terlalu besar, terlalu percaya dirinya berlebihan, bahkan mungkin ke arah kebanggaan yang berlebihan atau kesombongan. Ini ya, ini sekalian ya, nomor 14 ini berkaitan soalnya. Nah, 11. Sekarang yang nomor 11. 10 sama 14 ya tadi. 11. 11 apa itu? Kecil tidak tidak selaras dengan tulisan tangannya. Tulisan tangannya sebesar gini, tulisannya A-nya segini, ini kecil-kecil sebenarnya segini. Mestinya tanda tangan itu besar sedikit tidak apa-apa, asal tidak berlebihan. Lebih besar sedikit dari tulisan tangan oke. Tapi kalau justru masih kecil, asal tidak berlebihan ya besar sekali. Terus kalau ini terlalu kecil, sehingga dia menunjukkan diri, aku tuh pemalu, aku ini introvert. Kenyataannya enggak, kenyataannya dia tulisannya gede-gede begini. Nah itu kalau tulisannya besar, tulisan tangannya besar, tanda tangannya kecil, berarti dia ingin dilihat seperti ini, kecil. Kenyataannya ini.
Tapi kebalikan, kalau tulisannya kecil tuh tanda tangan dibesar-besarkan, itu kan berarti tidak selaras. Jadi tidak apa adanya. Makanya yang tadi bisa sinkron, bisa selaras dengan tulisan tangan. Ya tanda tangan itu bisa tidak. Saya bisa tidak ya. Oke, 12. Nah, ini tulisannya huruf besar semua, kapital semua. Suka tulisan besar semua. Itu garisnya berlebihan. Ada garis 2 itu. Nah, selain ini ada tambahan ini juga, ini semua kok besar semua ya. Ini menunjukkan superioritas ya. Dia ingin kelihatan, ini yang berkuasa dan lain-lainnya, ini superioritasnya ditonjolkan semuanya. Yang berlebihan tapi ya. Ini besar semua. Tanda tangan begini. Tapi jarang ya yang tulisan memang ada sih. Kalau di barat itu kadang tulisannya besar semua ada. Kalau di kita Indonesia agak jarang ya. Lanjut, ini apa yang tidak sinkron di sini, apa yang perlu diperhatikan? Siapa tahu? Ke kiri, ya gini ya. Ya betul. Ini arahnya kemiringannya ke sana, ke sini seperti ditiup angin sana bisa ke sini. Ini dan ini berarti ada konflik di dalam dirinya. Nanti kalau nemu tulisan seperti itu, seperti rumput yang bergoyang kanan, sebagian kiri, berarti orang ini masih ada yang perlu dibereskan dalam dirinya. Ya, ini masih tariannya ke kanan, ke kiri. Dalam tulisan nanti kelihatan banyak itu. Ya itu perlu diperhatikan karena dalam dirinya sendiri perlu ada yang dibereskan. Kalau enggak itu kebawa terus. Ya, 14 sudah ya. Sekarang 15. Apa ini? Enggak masalah kalau pendek ya enggak apa-apa. 14 ininya besar. Kalau kecil ini biasanya sih enggak terlalu negatif, tetapi biasanya kalau kecil itu biasanya ya itu orangnya modelnya bossy. Bossy itu apa ya? Saya langsung merintah-merintah misalnya. Ini seperti ini yang ini tadi ya. Ini ya garis kecil. Bossy justru suka perintah, dia modelnya ininya gede, modelnya ini kecil. Gitu aja ya. Bossy. Ini ya. Ini besar. Indah. Iya. Yeah. Saya mau tanya Bu Indah. Ukuran besar atau kecilnya huruf bentuk pertama dari sebuah tanda tangan itu apakah diukur dari huruf belakangnya atau emang kayak ukuran besar sama kecilnya huruf depan itu kayak udah kelihatan aja gitu atau dibandingkan sama belakang buntutnya itu? Ya, secara kelihatan secara gestalt ya, kalau secara keseluruhan saja kelihatan ini gede. Tapi kalau mau dibandingkan lagi kan ini tanda tangan biasanya ada tulisan tangan. Makanya tanda tangan sendiri itu kalau tidak ada bandingannya, kan ini bandingan apa? Kalau tulisan tangannya ternyata juga sebesar ini semua, ini berarti nggak apa-apa, ini aja yang kekecilan terusan. Tapi kalau memang tulisannya segini dan semua, ini ngapain gedenya segini lalu? Ya mungkin separuhnya ini masih oke lah ya, itu sudah wajar. Tapi itu terlalu besar, itu kecil sekali. Ya, ada lagi, kalau enggak yang terakhir 15 apa itu? Ini 15. Nanti tinggal kesimpulan. Kenapa? Ini hook, betul. Ini ada hooknya, ya. Ada hooknya ini bentuk, ya, agresif. Kemudian ini naik ke atas. Ini kemarin juga sudah ada ya waktu pola pikir itu, yang berdasarkan tulisan tangan itu ada. Ini namanya resentment. Resentment itu masih menyimpan rasa dendam, benci, merasa dizolimi atau merasa dimanfaatkan dulu, aku dirugikan atau dendam yang lain. Apa yang perlu diselesaikan, kebencian dan lain-lain ya. Ini ya. Ini sampai naik ke atas dari bawah ini naik sini. Ya kalau yang lainnya sih oke, nggak ada apa-apa ini. Ini tulisan ini juga lancip-lancip, mau begini nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau harusnya nih i-nya titik dikasih thread panjang itu juga kurang baik ya, untuk temper, ngelaku ke rasa apa ya,
tempernya itu. Ya, masuk kesimpulan. Jadi analisa tanda tangan itu berguna untuk memahami kecenderungan ya, bukan pasti loh ya. Kayak tadi tanda tangannya dari bawah naik, oh dia berarti masih dendam ini nyimpen. Lihat tanda-tanda lain. Itu baru kita dinamikakan, oh memang benar ternyata bentuk lain menunjukkan dia seperti itu, dia orangnya dendam, dia masih nyimpen seperti itu ya. Terus namun untuk hasil analisa yang lebih lengkap dan akurat dipadukan dengan analisa tulisan tangan. Nah, hanya menganalisa tanda tangan saja bukan cara yang definitif. Tapi kalau melihat sekilas sih masih oke, sekilas oh kira-kira begini. Itu kan kayak tadi ya, kayak cover ya. Kalau buku itu baru covernya nggak tahu isinya, bisa covernya cocok, bisa ternyata covernya menarik, dalamnya kok kurang menarik, ada isinya. Atau sebaliknya, covernya kelihatan biasa-biasa aja, nggak menarik. Dalamnya ilmunya banyak ya. Jadi untuk menilai karakter seseorang itu harus dicocokkan dengan tulisan tangannya, jangan tanda tangannya saja. Nah, rekomendasi ini gunakan tanda tangan yang mencerminkan karakter positif yang tadi kita sudah pelajari ya, dari yang pertama sampai terakhir itu mencerminkan karakter yang positif. Seperti apa? Keterbukaan, kepercayaan diri. Jangan berlebihan ya kepercayaan diri tadi, nanti arahnya ke kesombongan, ke superioritas ya. Terus dan kejujuran, transparansi tadi ya. Nanti kalau detailnya ada manipulatif bagaimana kejujuran itu dari tulisan seperti apa tariannya, itu nanti detailnya juga ada. Kemudian perubahan tanda tangan. Seorang bisa mengubah tanda tangannya seiring perkembangan pribadi. Buktinya tadi ya, coba bayangkan waktu SD dulu pernah enggak belajar tanda tangan, terus jangan SD lah, SMA ya, karena SMA sudah mulai tanda tangan. SD mungkin baru lulus, ingat ya waktu STTB ya, waktu dulu lulus kan kita tanda tangan ya, di dekat foto atau di fotonya tuh saya ingat tanda tangan. Itu SMA apa SMP? SD juga ada tanda tangan, saya ingat ada tanda tangan. Nah itu kan perjalanan waktu kita, berubah enggak tanda tangannya waktu dulu masih SD, SMP, SMA, kuliah, berubah ya, itu seiring berjalannya waktu, perkembangan kepribadian juga. Terus kalau mau ngerubah, kan ada yang namanya grafoterapi ya, untuk menerapi. Bukan berarti langsung merubah tanda tangan, langsung merubah tulisan tangan, langsung bisa berubah karakternya. Itu proses, tidak bisa spontan langsung bisa ya, proses lama dan diikuti dengan usaha, tidak cuma merubah tulisan tangan. Tulisan tangan itu membantu karena tulisan tangan dari bawah sadar kita menuntun kita seperti ini. Sekarang kita balik, pikiran kita, bahasa kita yang kita ajak dirubah, ada perbaikan seperti itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sudah jelas ya. Kalau tidak ada, selesai. Ya, thank you. Ya, semoga berguna untuk teman-teman, terutama untuk rekrut karyawan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.